warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama, kata-kata takziman keluarga kami kepada Abu dan Umi yang ada di Tuhan. Hanya doa yang dapat kami sampaikan. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afina wa'afihim. Seterusnya, kata-kata takziman kami kepada pucuk pimpinan Dayah Darul Maarif dan Ma'arifah beserta keluarga. Semoga kita doakan semoga beliau dalam lindungan Allah SWT. Seterusnya kepada staf Kelantan yang mana sudi kalanya merawat dan mengajarkan kami dengan seterusnya. Dan tak lupa pula kepada seluruh sekuman perjuangan yang duduk sama rata. Kita berdiri tanpa raja karena kita semua bersaudara. Islam adalah agama yang mulia. Islam merupakan agama yang istimewa. Allah mengajarkan dalam Islam berbagai bentuk moral terpuji, berbagai macam cara menjalani kehidupan. Bahkan Islam mengajarkan berbagai kebiasaan insan dalam berperilaku sesamanya. Pada malam ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu syarahan singkat yang telah kami beri judul Islam mengatur pergaulan laki-laki. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi ma iktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Dan janganlah orang-orang yang menyakiti mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang diperbuat, maka sesungguhnya dia telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dalam pergaulan Allah melarang semena-mena. Apa itu semena-mena? Semena-mena adalah berbuat semaunya tanpa memikirkan baik buruknya, padahal itu menyakiti dan merugikan orang lain. Islam melarang kezaliman, penghinaan, bahkan Islam melarang perbuatan-perbuatan yang menuju kepada perilaku sebenarnya. Baik sesama muslim ataupun non-muslim, baik yang dikenal maupun tidak dikenal, baik bersama makhluk berakal maupun tidak berakal. Salah satu penyebabnya adalah kosongnya iman, atau ada iman tapi tidak kamalul iman, imannya lemah di hati. Dengan adanya iman di hati, kita akan takut kepada Allah dan yakini hari pembalasan. Di akhirat semua di dunia ini tak ada guna, semuanya fana. Dunia ini hanya menjadi keperluan, tapi ibadah yang menjadi tujuan. Dunia ini bersifat sementara, tapi akhirat itu yang kekal bapa. Bukan harta yang melimpah yang menyelamatkan kita di akhirat, tapi ilmu dan amalan saleh. Baik harta mewah yang kau punya, pangkat jabatan titel maupun wanita, kelak kau mati statusnya sama. Almarhum, hanya iman yang membedakan kita semua. Dalam sehari-hari kita dituntut untuk menjaga lisan kita. Berbicaralah dengan yang baik-baik ataupun diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Marilah kita menjaga lisan kita. Banyak yang kita lihat sekarang, cacian, maki-maki, caci-mencaci, bunuh-membunuh karena lisan yang kita tidak menjaga. Hancurnya persahabatan, hancurnya tali silaturahmi, hancurnya pergaulan karena lisan yang kita tutupkan. Hanya beberapa kata yang kita tutupkan yang tidak memakai pikiran maupun hati. Dalam surat Al-Isra ayat 32 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam pergaulan antara pria dan wanita, Islam melarang untuk melakukan zina
atau segala perbuatan-perbuatan yang mendekati zina, baik secara perkataan maupun perbuatan ataupun sangkaan. Ada dua pintu yang tidak boleh diterobos. Yang pertama itu ikhtilaf. Apa itu ikhtilaf? Ikhtilaf adalah hubungan antara pria dan wanita yang melampaui batas dan tidak didasari dengan kebutuhan sesuai syariat. Nah, dari ikhtilaf itulah akan tumbuh dan berkembang ke tahap selanjutnya yang lebih berbahaya. Yang kedua, khalwat, berdua-duaan dengan selain mahram. Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang dari kalian itu berdua-duaan dengan seorang wanita, maka sesungguhnya syaitan akan menjadi orang ketiga di antara kalian berdua. Hadis oleh Ahmad. Mengenai syaitan menjadi orang ketiga, Syekh Al-Munawwir rahimahullah dalam kitab Faizul Qadir menyatakan bahwa syaitan menjadi penengah di antara keduanya dengan membisikkan mereka dan menjadikan syahwat mereka bergejolak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin sidang jamaah talabah yang dirahmati Allah, syaitan siap berada 24 jam bagaimanapun, baik khalwat mukhafafah yang terlihat keduanya namun percakapan tidak diketahui, maupun khalwat mukhaladah yang tidak diketahui orang sama sekali. Kapanpun, baik siang maupun malam, dimanapun, baik outdoor maupun indoor, pasti yang ketiganya itu syaitan. Hadirin sidang jamaah talabah yang dirahmati Allah, memang bisa kita melakukan khalwat itu terasa nikmat karena tiada yang mencegah dan mengganggu, tapi kita lupa akan Allah yang Maha mengetahui atas segala apa yang dilakukan hamba-Nya. Walaupun kita lupa kepadanya, tidak mengingatnya, lupa akan sifatnya, tapi ada yang tidak pernah meninggalkanmu meskipun kau sering melupakannya. Dianya Allah yang jaga bimbingannya. Hadirin sidang jamaah talabah yang dirahmati Allah, jika ingin ridha Allah, ikutilah jejak Rasulullah. Jadikanlah dia sebagai contoh, beriman dengan kokoh, berpikir tidak bodoh, dalam pergaulan buruk janganlah sampai jatuh. Hadirin sidang jamaah talabah yang dirahmati Allah, dalam kita taklim kita dituntut untuk mencari teman yang baik supaya bisa membawa kita kepada siratal mustaqim. Jika tidak, maka jadilah teman yang baik untuk teman-temanmu, bimbing dan tuntut mereka ke jalan yang diridhai Allah Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita berpikir lebih jernih, bertindak lebih hati, kontrol hati. Suatu saat kita akan dikumpulkan di suatu tempat yang tidak memandang ras, suku, bangsa maupun agama, ianya di padang mahsyar. Siapa di antara 7 yang mendapatkan naungan di padang mahsyar? Salah satunya adalah syabun, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, yang menghidupkan malam dengan salat tahajud. Mereka dibanggakan oleh Allah Ta'ala. Hai anak muda, harapan agama dan bangsa. Hai anak muda yang nafsunya bergelora, yang dicari-cari dan diminta, tapi cintanya lebih besar kepada Allah Ta'ala. Semoga dengan pergaulan yang baik kita salah satu yang mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti. Di zaman era milenial ini, negara dan bangsa kita sedang terbenci dan tertutup rapat. Wahai pemuda, kalianlah kunci agama dan bangsa, kalianlah harapan agama dan bangsa, kalian adalah pemimpin di masa yang akan datang. Wahai anak muda, jangan lalai dengan gemerlap lampu diskotik, jangan lalai dengan dunia yang penuh dengan canda tawa, dunia yang penuh dengan cinta bola, dunia yang penuh dengan hawa nafsu. Pemuda adalah harapan bangsa dan agama. Baik buruknya agama, maju dan mundurnya agama di suatu masa akan datang, itu tergantung kepada kalian, wahai pemuda. Pemuda adalah pemegang tongkat estafet di masa yang akan datang. Yang sekian syarat sifat saya pada malam ini. Saya selaku manusia biasa yang tak luput dari para dosa, apabila